Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan iman Islam kita. Di mana kita mudah-mudahan kita selanjutnya diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini sebagai pertemuan pendahuluan, pertemuan pertama pada mata kuliah gambar teknik, yang mana gambar teknik ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada di program studi teknik mesin dengan SKS-nya 3 SKS. Jadi setiap kali pertemuan kita ada 3 kali 50 menit. Kita bertatap muka dan selanjutnya kita akan menerima materi dan selanjutnya diberikan tugas oleh dosen. Para mahasiswa sekalian, di dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan awal dari gambar teknik, ya, mulai dari alat yang digunakan, lantas bagaimana garis-garis atau jenis-jenis garis yang ada di gambar teknik, dan selanjutnya ada beberapa materi proyeksi yang perlu mahasiswa mengetahui. Selanjutnya Bapak akan share PPT untuk pertemuan pertama ini. Ya, baik. Jadi dasar gambar teknik, ya, untuk nama Bapak ini Notrandas Muhammad Yusuf D. MM MT, program studi teknik mesin. Berikutnya Bapak slide saja ya. Ya. Berikutnya pertemuan pertama kita yaitu pendahuluan. Ya, disebutkan pendahuluan karena kita pertama kali pertemuan, ya, untuk mata kuliah gambar teknik. Apa saja fungsi gambar teknik itu? Yang pertama adalah menyampaikan informasi di dalam bentuk gambar, informasi data dan ukuran yang ada di dalam satu gambar. Jadi yang pertama adalah bahwa gambar teknik itulah menyampaikan informasi. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan keterangan, yaitu data-data teknis atau di dalam gambarnya dimensinya, dimensi dan ukuran yang ada di dalam satu gambar. Yang ketiga, cara-cara pemikiran. Cara-cara pemikiran ini yaitu perencanaan, ya, perencanaan, penyiapan informasi. Penyiapan informasi ini yaitu terlebih dahulu kita harus melihat bentuk dari satu gambar. Yang kedua, jika kita akan membuat satu gambar, satu contoh, membuat gambar part bagian dari mesin atau part mesin, yaitu umpamanya piston. Bentuk piston kita mengetahui. Di dalam satu bentuk gambar, itu cara pemikiran kita diwujudkan dalam bentuk gambar. Gambarnya 2 dimensi tentunya, ya. Karena kalau 3 dimensi itu ya bentuk aslinya. Tapi kalau yang 2 dimensi, gambar yang sudah kita buatkan.
Nah, ketiga fungsi gambar ini adalah sebagai penyampaian kita di dalam membuat gambar teknik, ya, menyampaikan kepada orang lain. Lantas yang perlu kita perhatikan adalah ukuran kertas menurut ISO. Ya, ukuran-ukurannya seperti ini. Ya, dari ada A4, A3, A2, A1, A0, A0 ini sampai dengan A1, dan A2, A3 mempunyai garis tepi. Jadi ukuran gambarnya ini ukuran kertas gambarnya ada yang menggunakan A4, ada yang menggunakan kertas A3, ada yang menggunakan A2 dan A1. Nah, biasa di gambar teknik ini Bapak menggunakan kertas ukuran A3. Yang mana ukurannya seperti ini. Ya. Jadi lebarnya 297 dan panjangnya 420 dalam satuan mili. Nah, setelah kita menyiapkan kertas gambar A3, maka kita akan buat garis tepi. Garis tepinya itu 10 mili. Jadi 1 cm. Jadi tarik garis ke kiri, dari tepi ya 10, ke kanan 10, atas bawah 10, 10. Jadi setelah kita buat garis tepi, itulah garis bersih untuk gambar yang akan kita buat. Berikutnya, alat yang digunakan. Alat yang digunakan atau untuk menggambar teknik yang pertama adalah meja gambar dan kursi. Boleh kalau di rumah bisa menggunakan meja tamu atau meja makan, atau ada mungkin meja khusus untuk menulis, ya, meja kerja lah kalau punya orang tuanya, ya, punyai perlengkapan meja kerja. Terus yang berikutnya adalah pensil mekanik. Pensil mekanik kamu harus menyiapkan dengan 0,3 dan 0,5, ya, harus menyiapkan 0,3 dan 0,5. Jangan hanya satu, hanya 0,3 atau 0,5 aja. 0,3 itu adalah untuk garis tepi, garis bantu, garis ukuran, garis arsir, dan seterusnya. 0,5 itu adalah untuk garis benda, untuk garis benda yang terlihat, ya, terlihat nyata. Nah, pensil mekanik ini harus dimiliki oleh para mahasiswa dengan yang 0,3 dan 0,5. Yang berikutnya kertas gambar yang tadi sudah ada ukurannya. Terus karet dan mal. Karet ini penghapus. Karet penghapus, ya. Dan mal ini untuk huruf dan angka. Harus sudah disiapkan. Jadi gambar teknik itu bukan hanya gambar asal aja gitu, gambar manual. Jadi harus menggunakan malnya. Mal itu untuk memperjelas angka dan ukuran yang ada di dalam gambar. Baik itu untuk angka ukuran ataupun untuk etiket, ya, etiket atau papan nama. Terus yang berikutnya penggaris 30 cm. Ya, penggaris panjang 30 cm. Terus penggaris segitiga yang 1 set. Bisa kamu menggunakan yang nomor 6 atau nomor 7. Ya, karena kamu akan membuat gambar yang ukurannya cukup besar. Mal huruf yang 0,3 dan 0,5. Dan busur, ya, lingkaran. Nah, untuk yang berikutnya kalau nanti masuk ke gambar mesin, kamu harus menyiapkan rapido. Ya, rapido 0,1, 0,3 dan 0,5. Dan yang terakhir kalkulator. Nah, ini jarang sekali dipakai. Paling pada saat perencanaan awal kamu bisa menggunakan kalkulator. Peralatan dan perlengkapan menggambar ini harus sudah disiapkan, ya, untuk gambar teknik ini. Jadi kalau dari salah satu alat ini kamu tidak miliki, maka memungkinkan gambar tekniknya akan kurang pas, ya, tidak sesuai dengan kaidah gambar teknik, ya, secara standar. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan beberapa contoh garis, ya, garis ukuran. Nanti bisa kamu baca, bisa gambar.
Ada yang bentuk garisnya lurus, ada lurus tipis, ya tipis. Nah, tipisnya 0,3 tadi. Terus ada garis apa namanya melengkung, garis seperti ini ya untuk potongan. Ya ini semuanya ini ada untuk garis sumbu, ya ini garis sumbu dan garis tipis tuh. Tipis. Ini nanti bisa dibaca, dipelajari oleh mahasiswa semuanya. Berikutnya ada teknik menggambar garis, dan garis bertitik. Nah, pada saat kita akan membuat satu garis, apakah itu garis putus-putus atau garis lurus, ya, maka yang harus diperhatikan adalah ini. Pertemuan antara dua garis, yang horizontal dan vertikal, harus ketemu di satu titik. Atau ada membuat sudut, ini harus ketemu satu titik. Atau segitiga, ini harus bertemu satu titik. Ya, yang benar seperti itu. Nah, kalau tidak bertemu satu titik pada dua garis, horizontal atau yang vertikal, maka dikatakan itu salah di dalam buat gambarnya. Atau di dalam siku, ya garis vertikal dengan garis strip-strip. Nah, ini harus pertemuannya seperti ini. Ini juga sama. Nah, ada beberapa contoh garis ini harus diperhatikan di dalam gambar teknik. Jadi tidak boleh asal garis-garis aja, tidak boleh. Jadi harus mengikuti kaidah gambar teknik, ya, baik dalam bentuk gambar maupun angka-angka yang lainnya. Lanjut. Nah, ini setelah kamu membuat gambar, maka harus ada papan nama atau istilahnya etiket. Etiket ini adalah informasi kepada orang luar yang akan membaca gambar. Ini adalah bentuk informasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Di antaranya digambar oleh siapa ini gambarnya. Terus skalanya berapa? Ya, digambar tanggal berapa? Atau diperiksa oleh siapa? Dia diperiksa dulu sama ahli gambar. Ya, gambar. Nah, ini. Nah, terus ukuran kertas gambar yang dipakai ukuran berapa? Ukuran gambar. Nah, setelah kamu akan buat gambar, gambar apa yang kamu buat? Proyeksinya yang digunakan pada saat menggambar apa? Ya. Nah, selanjutnya kotak lainnya adalah industri mana yang membuat gambar ini atau program studi mana yang membuat gambar ini. Ya. Nah, ini harus jelas. Jadi informasi seperti ini harus dibuat. Nah, terus skalanya berapa banding berapa? 1:1, 1:2 dan seterusnya. Jadi ini etiket ya, etiket atau papan nama sebagai bahan informasi kelengkapan dari gambar teknik. Berikutnya ini contoh proyeksi. Ya. Ini proyeksi Amerika. Jadi dilihat pada pandangan atas. Ada satu benda di pandangan atas dilihat seperti ini kotak. Pandangan muka ya seperti ini. Ya, pandangan muka. Terus pandangan samping kanan bagaimana? Ya, seperti ini. Nah, ketiga gambar ini tentunya ada gambar 3 dimensinya. Ya, setelah 3 dimensinya. Ini merupakan gambar tugas, gambar mahasiswa yang harus buat seperti ini nanti. Kalau diminta, buatlah gambar proyeksi isometrik untuk proyeksi Amerika. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada pandangan atas, pandangan muka, dan pandangan samping kanan. Ini contoh. Nah, berikutnya ada tugas untuk para mahasiswa semuanya, yaitu kita menggunakan proyeksi Eropa, skalanya 1:1. Tugas yang para mahasiswa harus buat adalah yang pertama, buat gambar pandangan atas. Yang kedua, pandangan muka. Dan pandangan samping kanan. Nah, berarti contohnya tadi yang di atas itu. Ya. Nah, bentuk gambarnya bagaimana? Nah, ini gambar 3 dimensinya seperti ini. Yang diminta pandangan atas. Ya, ini pandangan atas, ini terlihat, ini tidak tampak.
pandangan muka ini pandangan muka. Terus pandangan samping kanan ini. Samping kanan dilihat dari sini. Berarti ini diameter 22 dan ini berapa 10 tidak tampak kalau kita lihat pada pandangan muka. Maka kalau kita membuat proyeksi Eropa ini harus simetris. Pandangan atas, muka dan samping kanan harus simetris dalam ukuran-ukurannya ini. Ya, Bapak kira itu tugas yang harus para mahasiswa laksanakan, yang tentunya nanti bisa tanya jawab baik itu di classroom ini ataupun di grup WA. Ya, jadi sekian pertemuan kali ini Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.